Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafnilia Darmasari dengan NIM 210020074 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Humas, saya akan membuat sebuah video konferensi pers dalam menanggapi kejadian gempa bumi di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Cici Mania, selaku moderator pada acara konferensi pers hari ini mengenai gempa bumi yang telah terjadi di 2 kabupaten di Jawa Barat. Seperti yang telah kita ketahui, bulan lalu telah terjadi gempa di daerah Cianjur, Jawa Barat. Dampaknya begitu besar, mulai dari kerugian material hingga banyaknya korban jiwa. Kemudian beberapa hari yang lalu telah terjadi pula gempa di daerah Garut, Jawa Barat. Tentunya hal ini bukan hanya membuat resah seluruh warga yang berada di daerah terdampak, tapi juga masyarakat Jawa Barat. Berikut konferensi pers yang dilakukan Gubernur Jawa Barat dalam menanggapi peristiwa ini. Baiklah, selamat siang rekan media semuanya. Menanggapi kejadian gempa bumi di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut, saya selaku Gubernur Jawa Barat akan memberikan pernyataan mengenai musibah yang telah terjadi. Seperti yang kita semua ketahui, gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo telah terjadi di Cianjur pada tanggal 21 November 2022, tepatnya pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, dengan gempa susulan berkekuatan 4,2 magnitudo pada tanggal 28 November 2022, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 26 November 2022 diketahui korban yang mengalami luka-luka sebanyak 7.729 orang dan pada tanggal 12 Desember 2022 diketahui jumlah korban jiwa telah mencapai 600 jiwa. Sedangkan di daerah Garut, gempa bumi terjadi dengan kekuatan 6,4 magnitudo pada tanggal 3 Desember 2022. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa, tetapi terdapat beberapa kerusakan pada rumah warga. Dalam menanggapi hal ini, kami selaku pemerintah daerah Jawa Barat akan meluncurkan platform digital Pisodapur atau Pusat Informasi dan Koordinasi Gempa Cianjur guna memenuhi berbagai kebutuhan logistik warga terdampak secara cepat dan tepat sasaran. Dari rekan-rekan media, mungkin ada pertanyaan? Baik, saya dari media massa izin bertanya. Dari peristiwa gempa bumi yang terjadi di 2 kabupaten di Jawa Barat, berapa total kerugian yang dialami? Total kerugian dari gempa bumi di Cianjur sejauh ini telah mencapai angka 4 triliun rupiah karena yang rusak tidak hanya puluhan ribu rumah tetapi termasuk ratusan sekolah, belasan perkantoran, jalan serta jembatan. Sedangkan di Kabupaten Garut sejauh ini diterima informasi 4 unit rumah rusak dan 1 unit sekolah yang juga mengalami kerusakan. Lalu berapa bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada korban terdampak? Untuk korban gempa bumi di Cianjur, sejauh ini telah diberikan bantuan sebesar 6 triliun oleh pemerintah pusat. Bantuan tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan seperti untuk rusak berat sekitar 50 juta, rusak sedang 25 juta, dan rusak ringan sekitar 10 juta. Baik, saya dari media sosial ingin bertanya mengenai platform digital, apa yang menjadi alasan Ibu dalam meluncurkan platform digital Pisodapur ini? Pembuatan platform ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi guna mengajukan bantuan, menyampaikan aduan, serta memperoleh informasi terkait bencana. Tidak hanya mempermudah warga terdampak, platform ini juga dapat digunakan untuk masyarakat yang ingin memberikan bantuannya. Baik, saya
dari media cetak ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, Bu, di sosial media banyak diperbincangkan mengenai permasalahan pencabutan label bantuan yang dilakukan oleh warga. Bagaimana tanggapan Ibu selaku gubernur mengenai permasalahan ini? Baiklah, saya selaku Gubernur Jawa Barat merasa sangat menyesal atas tindakan pencabutan label identitas pemberian bantuan ini, dan tindakan tersebut tidak boleh terulang lagi. Lalu, tindakan apa yang Ibu lakukan mengenai permasalahan ini? Mengenai hal ini, saya sudah meminta kepolisian, khususnya Kapolda Jawa Barat, untuk menindaklanjuti hal ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Dan terakhir, dengan majunya media sosial pada saat ini, saya meminta masyarakat agar lebih hati-hati dalam menerima informasi mengenai peristiwa ini. Akhirnya, konferensi pers ini telah berakhir. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara konferensi pers hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.